Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizia Tri Insani dengan nomor induk mahasiswa 18081061172 dari kelas Biologi E semester 7 dalam mata kuliah pembelajaran berbasis komputer dengan dosen pengampu Bapak Ipin Arifin MPD. Dalam video kali ini dalam rangka ujian akhir semester pada mata kuliah PBK, yaitu dengan soal yang pertama yaitu membuat flowchart dan storyboard. Nah, di sini saya telah membuat suatu flowchart yang merupakan bagan atau konsepan awal dari suatu storyboard. Nah, di sini saya telah membuat flowchart pada materi sistem gerak pada manusia kelas 11 SMA. Nah, flowchart ini yang saya buat diawali dengan tombol start. Tombol start, kemudian ketika kita mengklik tombol start maka akan muncul tombol menu. Sedangkan ketika kita mengklik menu maka akan muncul 4 submenu yang telah saya buat atau yang telah saya rancang ini. Terdiri dari profil, KI dan KD, materi sistem gerak pada manusia, dan juga evaluasi. Nah, ketika kita mengklik materi sistem gerak pada manusia untuk mempelajari, yaitu muncullah ada dua materi, yaitu mengenai sistem rangka dan sistem otot. Untuk sistem rangka tersendiri terdiri atas dua, yaitu mengenai tulang dan persendian. Sedangkan yang sistem otot itu terdiri atas 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Setelah kita mempelajari materi sistem pada manusia, maka kita akan melakukan evaluasi. Di sini saya telah membuat 2 soal pilihan ganda mengenai sistem gerak pada manusia, lebih tepatnya mengenai fungsi dari sistem rangka dan sistem otot. Nah, setelah kita melakukan evaluasi dengan mengisi 2 soal latihan, lanjutlah kita ke bagian sesi terakhir, yaitu mengenai ending. Karena di awal saya membuat start, maka di akhir saya membuat endingnya. Ending ini merupakan slide terakhir yang sudah saya rancang. Oke, tadi adalah merupakan penjelasan untuk flowchart dan suatu flowchart yang sudah saya buat. Kemudian saya sudah membuat juga mengenai storyboard. Nah, ini merupakan naskah storyboard yang berupa tabel yang telah saya buat. Di sini terdiri atas nomor, scene, visual, dan audio. Nah, di scene ini sendiri terdiri atas start, menu yang tadi saya telah sebutkan di flowchart. Ada submenu terdiri atas profil, KI dan KD, kemudian materi sistem gerak pada manusia, dan juga evaluasi, dan terakhirnya ending. Oke? Yang pertama, di start ini, maka di visual ini menampilkan judul materi. Kemudian lanjut, tertulisnya ada menu. Untuk audionya, saya kosongkan audionya. Kemudian yang kedua, menu. Di menu ini, animation button and transition, itu menu terdiri atas 4, sama seperti tadi flowchart, yaitu ada profil, KI dan KD, materi, dan evaluasi. Nah, pada menu sudah memulai adanya musik latar. Kemudian, untuk yang ketiga, submenu atau profil. Di sini menampilkan biodata pembuat storyboard, tertulisnya nama, tanggal lahir, hobi, membaca, dan terdapat audionya, musik latar. Kemudian ada animasi, button, and transition, yaitu tombol kembali. Kemudian yang keempat ada submenu KI dan KD. Di sini menampilkan KI dan KD materi pembelajaran pada sistem gerak pada manusia. Ada KI 3, KI 4, kemudian KD 3.5 dan KD 4.5 dengan musik latar on. Nah, kemudian animation button and transition kembali. Lalu ke yang kelima, submenu materi sistem gerak pada manusia menampilkan materi sistem gerak pada manusia, tertulisnya ada sistem rangka dan sistem otot dan penjelasan-penjelasan lainnya. Kemudian musik latar on. Lalu yang keenam ada submenu evaluasi. Di sini menampilkan soal latihan materi sistem gerak pada manusia, 2 soal pilihan ganda. Terdapat musik latar. Setelah itu setelah menu maka lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan ke slide terakhir, yaitu ending. Nah, di sini di ending ini menampilkan layar terakhir tertulisnya yaitu thanks, terima kasih, dan end, selesai. Terdapat musik latar on. Nah, itu merupakan storyboard yang sudah saya buat. Kemudian dari storyboard ini maka dikembangkan menjadi suatu PPT interaktif.
Baik, oke teman-teman, ini merupakan PPT interaktif sebagai pengembangan dari media flowchart dan storyboard yang telah saya buat pada video sebelumnya. Nah, oke, kita coba menjalankan PPT interaktif ini. Kita slideshow terlebih dahulu. Kita klik dulu apakah sudah jalan. Nah, ini sudah mulai jalan. Oke, berarti kita klik tombol start. Nah, sudah muncul. Nah, di slide kedua ini terdapat 4 menu, yaitu ada profil, KI dan KD, materi, dan evaluasi. Kita coba mengeklik untuk mengetahui profil dari pembuat storyboard atau PPT interaktif ini. Nah, ini sudah muncul. Ini merupakan profil dari pembuat storyboard flowchart dan PPT interaktif ini, yaitu saya sendiri, Lisya Trinsani, tanggal lahir 8 Mei 2000, dan hobi membaca. Oke, kita kembali ke home. Kita klik ke KI dan KD. Selanjutnya muncul KI dan KD-nya, KI 3, KI 4, KD 3.5, dan belum muncul ya, dan KD 4.5. Nah, ini sudah muncul. Oke, kalian bisa baca sendiri untuk KI dan KD-nya. Di sini saya menggunakan materi sistem gerak pada manusia. Oke, kembali ke home. Langsung masuk ke materinya, sistem gerak pada manusia. Nah, selamat datang di pembelajaran biologi. Oke. Nah, di sini juga tadi di awal menu dan sampai sekarang juga musik latar sudah aktif ya. Sambil didengarkan. Oke, kita next. Nah, ini merupakan cover dan materinya. Sekarang pada manusia biologi SMA TMA kelas 11 MIPA. Di sini nama saya Lisya Trinsani. Oke, next. Nah, ini merupakan gambaran awal dari rangka tubuh manusia. Ini tampak dari depan dan ini tampak dari belakang. Oke, nanti kita akan bahas mengenai rangka tubuh pada manusia ini. Next. Nah, sebelum memasuki alat gerak pasif, pada sistem gerak ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif ini diantaranya yaitu hanya ada pada rangka, tulang, dan sendi. Sedangkan gerak aktif ini hanya ada pada otot. Oke, kita memasuki yang pertama, rangka tubuh manusia. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot sebagai alat gerak aktif. Berfungsi untuk memberi bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ yang lunak, untuk penyangga berat badan, untuk tempat melekatnya otot rangka, dan pembentuk persendian. Nah, ini merupakan gambar dari rangka tubuh manusia. Oke, kita next. Nah, ini dia masih dalam rangka tubuh manusia. Oke, muncul. Rangka tubuh manusia sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada rangka aksial dan rangka pendikular. Rangka aksial ini rangka yang membentuk poros atau sumbu tubuh, diantaranya yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada, juga tulang rusuk. Sedangkan rangka pendikular ini, dia merupakan rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh maupun bagian atas maupun bagian bawah. Nah, seperti itulah anggota gerak atas, pinggul, dan anggota gerak bawah. Oke, kita akan kupas satu persatu dari rangka aksial dan pendikular ini. Next. Nah, memasuki rangka yang pertama, rangka aksial atau rangka sumbu tubuh, itu ada tulang tengkorak. Berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Terdiri atas tulang kranial, ini merupakan tulang kranial, ini tulang kranial, dan ini tulang fasial atau tulang wajah. Oke, kalian bisa baca sendiri untuk bagian-bagian tulang fasial itu apa saja dan tulang tengkorak atau tulang kranial itu apa saja. Oke, next. Memasuki masih rangka aksial ya. Ini yang kedua. Rangka aksial yang kedua yaitu tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Yang ini merupakan gambar dari tulang telinga. Pada bagian dalamnya ini ada malleus, incus, dan stapes.
Nah, tulang telinga dan tulang hyoid ini terletak di dalam tengkoraknya. Tulang telinga dalam berfungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara, sedangkan tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekat otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Itu fungsinya. Next, masih rangka aksial. Nah, ini yang ketiga, ada tulang belakang atau columna vertebrae, berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, untuk melindungi organ dalam tubuh, untuk tempat melekatnya tulang rusuk, dan untuk menentukan sikap tubuh. Nah, ini merupakan gambar dari tulang belakang atau columna vertebrae, terdiri atas 7 ruas tulang belakang. Ini ruas tulang belakang, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Oke, next. Masih rangka aksial. Nah, ini yang keempat, tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costa, berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu manus barium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Nah, ini merupakan manus barium sterni, kepala tulang dada, sedangkan badan tulang dada ini dinamakan corpus sterni, dan tajuk pedang ini dinamakan processus xiphoid. Oke, untuk tulang rusuk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati ada 7, tulang rusuk palsu ada 3, dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini memasuki rangka yang kedua, rangka apendikular. Nah, ini yang pertama ada anggota gerak atas. Kita lihat gambarnya. Nah, ini merupakan anggota gerak atas atau lengan, terdiri atas humerus, tulang pangkal lengan, ini humerus, kemudian karpal, ada radius dulu, tulang pengumpil, nah ini radius, nah ini lunaknya, tulang hasta, ada karpal, tulang pergelangan tangan, ada metakarpal, tulang telapak tangan, dan ada phalanges atau tulang jari tangan. Nah, nanti di bagian anggota gerak bawah ada perbedaannya. Oke, next. Ini yang kedua dari rangka apendikular, yaitu apa? Ayo tebak. Nah, gelang bahu ya, atau pectoral, merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Terdiri atas scapula, ini scapula atau belikat, tulang belikat, dan tulang clavicula atau tulang selangkang. Persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Oke, next. Yang selanjutnya pada rangka apendikular itu ada gelang panggul atau pelvis. Dia berfungsi menyangga dalam tubuh dan melindungi bagian dalam bawah pelvis. Terdiri atas ilium, tulang usus, pubis, tulang kemaluan, dan ischium, tulang duduk. Ini merupakan gambar dari gelang panggul pada manusia. Oke, next. Masih pada rangka apendikular, yaitu selanjutnya ada anggota gerak bawah. Oke, di sini anggota gerak bawah terdiri atas femur, tulang paha di femur, kemudian ada tibia, tulang kering, ini tibia, kemudian ada fibula, tulang betis, ada patella, tulang tempurung lutut, kemudian ada tarsal, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Jika tarsal itu tulang pergelangan kaki, maka karpal tulang pergelangan tangan. Sedangkan pada metatarsal itu merupakan tulang telapak kaki. Sedangkan pada alat gerak atas itu metakarpal, tulang telapak tangan. Dan untuk phalanges sama-sama menggunakan nama phalanges untuk tulang jari, baik jari kaki maupun jari tangan. Oke, ingat kuncinya jika tangan itu karpal, jika kaki itu tarsal. Oke, next. Memasuki persendian atau artikulasi. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Struktur persendian ini terdiri atas ligamen yang berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang ke posisi asalnya. Kemudian ada kapsul sendi, dia merupakan struktur tipis kuat untuk menahan ligamen. Kemudian ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas agar gesekan berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit.
Sedangkan tulang rawan hialin terdapat di ujung tulang sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Dan juga terakhir ada bursa, merupakan kantung tertutup dan dilapisi membran semua tulang. Oke, next. Memasuki alat gerak aktif yaitu otot. Nah, di sini otot adalah komponen terpenting dalam tubuh makhluk hidup. Tanpa otot, tubuh tidak akan bisa bergerak. Otot mempunyai banyak subbagian di dalamnya untuk membantu proses gerak pada ototnya sendiri. Oke, di sini gambar ini merupakan gambar seorang atlet yang sedang mengangkat barbel atau mengangkat beban untuk memperkuat atau melatih kekuatan otot tangan dan juga otot tangan dan otot kakinya ini. Oke, next. Nah, ini memasuki otot ini memasuki fungsi. Nah, di sini fungsi otot itu sebagai pergerakan, kemudian untuk menopang dan mempertahankan postur tubuh, untuk mempertahankan suhu tubuh dan untuk mengatasi panas dari proses metabolisme ini merupakan gambar dari otot manusia. Kurang lebih atau animasinya seperti ini. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis otot. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, bagaimana perbedaan dari ketiganya? Penasaran? Kita simak pada tabel berikut ini ya. Oke, next. Nah, ini tabel perbedaan ketiga jaringan otot. Ada ciri-cirinya yaitu tergantung letak, inti sel, bentuk, kecepatan respon, kemampuan kontraksi, cara kerja saraf, dan letak intinya. Oke, pada otot polos, dia terletak di organ dalam, kelenjar, dan pembuluh darah. Sedangkan otot lurik dia melekat pada tulang, sedangkan otot jantung di dinding jantung. Inti sel pada otot polos ini hanya satu dan terletak di tengah. Sedangkan otot lurik dia memiliki inti sel banyak terletak di tepi, dan juga otot jantung memiliki inti sel banyak terletak di tengah. Oke, untuk bentuk, otot polos ini berbentuk gelendong seperti bulir padi yang ujungnya runcing. Kemudian otot lurik ini berbentuk serabut tidak bercabang, sedangkan otot jantung berbentuk serabut bercabang. Untuk kecepatan responnya, otot polos ini kecepatan responnya lama, dan otot lurik ini cepat, dan otot jantung lama juga sama seperti otot polos. Untuk kemampuan kontraksinya, otot polos ini dia kontraksinya lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Untuk cara kerjanya sendiri, otot polos dan otot jantung sama-sama involunteer. Artinya, kerja sarafnya tidak disadari, sedangkan otot lurik ini cara kerjanya volunteer, artinya kerja sarafnya disadari. Dan letak otot polos ini pada organ itu terdapat pada lambung, uterus, pembuluh darah, rahim, dan kantung kering. Sedangkan pada otot lurik ini terdapat melekat pada rangka, dan otot jantung melekat pada dinding jantung. Oke, next. Oke, sebelum itu kita kembali dulu ke home. Nah, di sini kita klik coba untuk mengeklik untuk mensimulasikan evaluasi ini bisa muncul tidak soal-soalnya. Oke, muncul ya seperti tadi. Nah, di sini evaluasi ini yang pertama ada soal. Saya menyediakan 2 soal pilihan beda hanya untuk bahan latihan saja. Untuk simulasi percobaan, di sini yang pertama soalnya itu fungsi otot tubuh manusia adalah untuk apa? A. Sebagai alat gerak pasif. B. Tempat pembentukan sel darah. Tempat pengelolaan pembuluh darah dan menopang pembentukan postur tubuh. Oke, di sini saya telah menyediakan jawaban salah dan jawaban benar. Kita coba klik ya. Fungsi otot tubuh manusia adalah sebagai atau tempat. Coba kita klik yang ini, pembentukan sel darah. Oh, jawabannya salah. Oke, kita coba lagi sebagai tempat menempelnya pembuluh darah. Dan jawabannya tetap salah. Oke, kita klik mencoba kita jawabannya D, menopang dan mempertahankan postur tubuh. Ya, jawabannya benar. Jadi, fungsi otot tubuh manusia adalah sebagai menopang atau untuk menopang dan mempertahankan postur tubuh. Ya, jawabannya benar ya. Oke, next untuk soal kedua.
Ya, di sini soal kedua yaitu perhatikan fungsi sistem organ berikut. Yang pertama menyimpan vitamin B1, yang kedua menyimpan energi dalam bentuk lemak, yang ketiga menyimpan garam, mineral kalsium, dan yang keempat membentuk sel-sel darah merah. Hal yang bukan merupakan fungsi sistem rangka ditunjukkan oleh nomor hal yang bukan. Berarti apa dong? Coba menyimpan energi dalam bentuk lemak. Coba nomor 2 ya. Ya, jawabannya salah. Oke, kita coba untuk menyimpan garam mineral kalsium, yaitu yang C ya. Oke, yang C coba. Salah juga. Oke. Karena di sini hal yang bukan, maka jawabannya adalah kita coba yang A. Ya, jawabannya benar. Jadi, hal yang bukan merupakan fungsi sistem rangka yaitu menyimpan vitamin B1. Itu jawaban yang benarnya. Oke. Good job. Oke, untuk next slide. Terima kasih dan ending. Nah, ini merupakan bagian akhir dari storyboard atau pengembangan dari storyboard advokat menggunakan PPT interaktif yang telah saya buat. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Kurang dan kurangnya mohon maaf, masih banyak kesalahan dan masih banyak belajar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.